علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسرار الدارين amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun nikah, dan pertemuan yang kemarin kita membahas tentang amalan-amalan khusus wanita. Sekarang akan saya jelaskan tentang 3 penyakit berbahaya bagi seorang manusia. Belajar itu ya harus seimbang. Kalau fikih terus yang artinya halal haram sah tidak sah, untuk mengatur hatinya ya repot. Belajar itu harus seimbang. Jangan fikih terus, jangan hati terus. Karena Imam Syafi'i pernah berkata dalam satu syairnya, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan wa inni wa haqqillaha iyyaka ansahu. Jadi orang itu jangan ahli fikih saja, juga jangan ahli tasawuf saja yang hanya mementingkan urusan hati. Tapi bagaimana yang harus kita lakukan, sikap kita? Fadzalika qasin lam yaduq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, kata Imam Syafi'i. Orang yang hanya belajar fikih saja itu hatinya keras. Hatinya keras. Kenapa kok keras? Ya karena yang diketahui itu sah tidak sah, haram halal, makruh, mubah, sunnah, wajib. Giliran hatinya mendapatkan ujian cobaan, tidak bisa. Dia tiap hari melakukan sholat wajib, sholat sunnah, hanya sekedar memenuhi kriteria sah dan tidak sah. Tapi urusan menjaga hatinya, dia niatnya karena apa? Apa ikhlas, apa riya, apa ujub, apa pamer, tidak tahu. Ini hatinya keras. Makanya belajar tuh harus seimbang. Sama-sama bagusnya. Belajar fikih bagus, belajar ilmu hati, membersihkan hati bagus. Tapi yang lebih bagus kedua-duanya harus seimbang. Ibaratnya fikih itu ilmu hitam putih, ilmu yang sudah pasti. Padahal yang sering kita hadapi setiap hari itu ya kedua-duanya, dan mungkin lebih banyak urusan hati. Disakiti orang misalnya disakiti orang, itu kan tidak mungkin kita kembali ke fikih sah tidak sah. Ya mungkin kita tahu bahwa yang menyakiti itu hukumnya haram, tapi bagaimana hati kita bersikap itu tidak dijelaskan di fikih, dijelaskan di dalam ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tazkiyah, pembersihan hati. Nah, ini dosa bagi manusia itu sangat berbahaya. Sebagaimana dosa itu diibaratkan seperti racun. Racun bahaya apa tidak bahaya? Bahaya. Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada kecuali. Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada kecuali para nabi dan rasul. Kiai apakah berdosa? Berdosa. Ustadz awal lagi ustadz yang baru-baru. Artinya ustadz yang viralnya di medsos. Dia tidak pernah punya guru, tidak pernah belajar baca kitab kuning, baca salah-salah, baca ayat sepotong-potong. Ya ini yang muncullah fatwa-fatwa yang menyesatkan, nyeleneh. Kayak yang barusan itu.
di grup itu. Apakah dosa seorang istri ketika sudah menikah langsung ditanggung sama suami? Cek enaknya. Ada yang nyimak di grup ya? Iya. Ya bisa iya, bisa tidak. Masa misalnya seorang suami sudah mengingatkan kalau keluar rumah tutup aurat, gitu misalnya. Kalau kumpul-kumpul jangan ghibah sama temennya misalnya. Ternyata dilanggar, masa salah suaminya? Enggak kan? Nah, bisa ditanggung oleh suami, dosa seorang istri bisa ditanggung oleh suami ketika suami acuh tak acuh, membiarkan, cuek. Ya sudah, terserah kamu apa. Padahal istri itu tanggung jawab suami. Dalam kondisi seperti itu, iya bisa. Artinya mungkin ini saya sedikit paham, itu suaranya saya lupa ingat, tapi saya banyak ininya, banyak ingatnya, cuma masih mau nyari versi jelasnya yang ada gambarnya di YouTube. Gampang sekarang cara seperti itu dilacak. Ini mungkin salah satu yang menjadi dasar, itu mungkin salah satu ayat Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Jadi tidak ada istilah menanggung dosa, itu tidak ada. Menanggung dosa itu tidak ada bagi sebagian orang. Tapi ya itu, ya belajar itu harus seperti ini. Ada gurunya, di hadapannya ada gurunya biar tidak tersesat. Tapi sepertinya saya tahu. Cuma untuk memastikan akan saya cek di YouTube yang versi ada gambarnya. Saya pernah mendengarkan yang ada gambarnya, cuma lama sudah. Jadi jangan sepotong-potong. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin memberikan satu analogi. Ada makanan, ada racun, ada obat, ya. Ada makanan, ada racun, ada obat. Ada itu makanan yang sudah beracun, kemudian kita sudah pegang obatnya. Kira-kira kalau misalnya saya tanya, mau apa enggak makan makanan yang beracun sedangkan kita sudah punya obatnya? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa kok enggak? Ya sudah tahu itu udah racun, masih mau diminum. Artinya gini, kita sudah tahu itu nanti bereaksinya makanan beracun itu sekitar 3 harian. Kemudian sebelum 3 hari kita sudah menyiapkan obatnya untuk diminum. Kira-kira apa pilihan kalian? Tidak makan. Kenapa? Kenapa kok tidak makan? Karena itu membahayakan. Kan sudah ada penawarnya. Kenapa? Belum tentu itu. Belum tentu apa? Belum tentu apa? Belum tentu bisa menyembuhkan. Ini sudah jelas, ini sudah sering diuji coba gitu loh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini sebenarnya perumpamaan dosa dan taubat. Dosa itu seperti racun, taubat itu seperti penawarnya. Taubat itu seperti penawarnya. Jadi kadang ada orang itu, ya sudah saya banyak dosa saja, nanti kan tinggal taubat, gitu kan? Sama. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah nanti sebelum taubat masih hidup apa enggak? Kan gitu. Jangan-jangan tubuhnya sudah digerogoti racun yang namanya dosa itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk ngambil obat yang namanya taubat itu, sehingga dia sudah hancur sebelum dia sembuh. Makanya dosa itu begitu sangat membahayakan. Dosa dilihat dari sudut pandang dohir dan batin, ya ada dosa dohir, ada dosa batin. Dosa dohir itu ya contohnya mencuri, berzina, mabuk-mabukan, itu dosa dohir. Dan jauh lebih berbahaya dosa itu
dosa batin atau dosa yang dilakukan oleh hati. Kenapa kok jauh lebih berbahaya? Karena dosa dohir itu rata-rata menjadikan orangnya gampang menyesal. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain, terlihat oleh orang lain. Berbeda dengan dosa batin, dosa hati. Misalnya pamer, misalnya iri, dengki. Orang lain ada yang tahu apa enggak? Enggak ada yang tahu kan? Sehingga dia itu bisa jadi merasa tidak berdosa, sehingga dia tidak menyesali dosanya dan dia tidak mentaubati dosanya. Karenanya dosa itu, dosa batin itu jauh lebih berbahaya, karena yang dipandang oleh Allah itu adalah hati. Kalau hatinya sudah tidak layak untuk dipandang oleh Allah, bagian mana yang perlu untuk kita haturkan kepada Allah untuk dipandang oleh Allah? Tidak ada. Dosa hati itu banyak. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Risalah Adabus Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pengarang Rotib Haddad. Salah satu dosa hati itu yang pertama, buruk sangka kepada sesama manusia. Kemudian ada menyimpan kedengkian, menyimpan kebencian. Ada lagi iri, dengki, sombong, riya, dan masih banyak dosa-dosa batin atau dosa-dosa hati. Akan tapi dari semua itu ada 3 dosa hati, penyakit hati yang sangat membahayakan, sangat kronis, sangat membahayakan. Bedanya penyakit dohir, penyakit jasmani dengan penyakit rohani itu beda. Kalau misalnya orang punya penyakit liver atau jantung misalnya, sudah mati, sudah selesai kan urusan? Ya, tidak akan ada kelanjutannya kan? Tidak ada. Tapi kalau orang misalnya punya penyakit sombong, walaupun jasadnya mati, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ketika mata kita sakit, kita segera mencari obat. Ketika gigi kita sakit, kita segera mencari obat. Ketika kepala kita sakit, kita segera mencari obat. Tapi kenapa giliran hati kita yang sakit, kita biasa-biasa aja? Kita merasa sok baik-baik saja, padahal sedang tidak baik-baik saja. Kalau hati yang sakit, jangan merasa baik-baik saja. Kamu tidak sedang baik-baik saja. Kamu sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Hati perlu untuk disembuhkan. Caranya bagaimana? Ya, nanti akan kita bahas. Dari penyakit-penyakit hati itu ada 3 yang paling berbahaya. Pertama, al-kibru. Apa? Sombong. Kenapa penyakit sombong itu berbahaya? Di sini disebutkan, fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalati wal ghabawah. Orang yang sombong itu menunjukkan bahwa dirinya orang yang sangat bodoh. Sangat bodoh sekali. Kok bisa dikatakan sebagai orang yang sangat bodoh orang sombong itu? Wa kaifa yaliqut takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madiratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadiratan wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ih. Kenapa orang sombong itu dikatakan sebagai orang yang paling bodoh? Iya, karena masa dia tidak sadar dia itu tercipta dari air yang menjijikkan, air mani. Manusia secantik apapun, seganteng apapun, sesoleh apapun, tetap tercipta dari sesuatu yang menjijikkan. Semuanya sama. Yang di depan saya semuanya sama, tercipta dari sesuatu yang menjijikkan. Mau sombong, kamu itu berasal dari yang menjijikkan. Dan juga nanti akan berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan juga. Manusia berakhir menjadi apa? Bangkai. Menjijikkan apa enggak? Membusukkan. Baunya itu mengganggu kan?
Dan di dalam diri manusia yang dibawa juga hal-hal yang menjijikkan. Ini ya, manusia itu isinya yang menjijikkan semua. Yang disombongkan itu apa? Yang di dalam diri manusia, mulai dari yang keluar dari mata, kotoran kan? Keluar dari hidung, kotoran. Keluar dari mulut, kotoran. Tidak ada yang keluar mas, tidak ada kan? Keluar dari telinga, kotoran kan? Keluar, apalagi keluar dari jalan bawah, dua depan belakang ini, kotoran semua. Seperti ini jangan cuma sekedar teori. Jadi kalau kita mau sombong itu, astagfirullahaladzim, saya ini siapa? Saya ini isinya kotoran semua. Isinya kotoran semua. Tercipta dan berasal dari sesuatu yang menjijikkan dan berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan. Walaupun kita punya banyak keistimewaan, walaupun kita punya banyak kelebihan, kata para ulama, itu semata-mata anugerah dari Allah. Jadi tidak perlu untuk kita sombongkan. Namanya titipan. Namanya titipan. Namanya titipan itu ya tidak perlu untuk kita sombongkan. Coba seandainya Allah tidak mentakdirkan kita bisa jadi orang pinter, jadi orang solehah, jadi orang yang berilmu, kita bisa apa? Tidak bisa kan? Nah, ini sombong seperti itu. Sampai di sini disebutkan, laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun. Kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau misalnya saya pintar karena saya sering belajar, misalnya. Yang jadi pertanyaan, kamu punya kekuatan bisa belajar, yang beri kekuatan siapa? Allah kan? Tetap semuanya dikembalikan kepada Allah. Kamu bisa hadir ke sini kalau tidak tanpa kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, bisa apa enggak? Enggak bisa. Wong kadang-kadang sudah ada yang disetting waktunya, sudah di alarm jamnya, sudah diatur jadwalnya, tetap enggak bisa hadir. Ya. Itu artinya bahwa apapun yang diusahakan oleh manusia, kalau Allah tidak berkehendak tetap tidak bisa. Karenanya harus banyak bersyukur. Disebutkan oleh ulama, oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, awala yahsha idza takabbaru ala ibadillahi bima atahullahu min fadlihi ayaslubahu ma atahu bisu'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi. Apakah seseorang yang sombong itu tidak khawatir pada saat dia sombong, kemudian apa yang dia miliki itu dicabut oleh Allah? Dan ini banyak terjadi orang sombong itu. Dia menyombongkan dengan kekuatannya, dia menyombongkan dengan rupanya, menyombongkan dengan ilmunya. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut semua itu, yang itu adalah semata-mata anugerah dari Allah, kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Alasan yang lain kenapa manusia itu tidak boleh sombong, li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Karena sifat sombong yang pantas untuk sombong itu adalah Allah. Allah punya sifat al-jabbar, al-mutakabbir. Kita tidak perlu sombong. Tanamkan pada diri kita bahwa kita tidak pantas untuk sombong. Kalau perlu bawa mangkok, taruh depannya, itu pagi-pagi ambil, masukkan ke mangkok. Pagi-pagi taruh situ. Ininya taruh di mangkok situ. Ini juga coba pandangi. Oh, ternyata saya isinya kayak gini. Isinya kayak gini saya ini. Yang disombongkan apanya? Amal ibadah kecil. Amal ibadah apa? Itu pun tidak ikhlas. Yang disombongkan apanya? Yang disombongkan apanya? Ngaji, belajar. Ya kadang-kadang juga tidak ikhlas juga, karena faktor tidak enak sama teman misalnya. Ini kan tidak ikhlas. Tapi walaupun seperti itu, manusia harus tetap belajar. Oh, daripada nanti saya tidak ikhlas, mending tidak usah hadir. Ya tidak seperti itu. Tidak. Orang ikhlas itu orang yang berusaha untuk belajar ikhlas, walaupun asalnya tidak ikhlas. Justru orang yang menghindar untuk melakukan sesuatu didasari karena takut riya, justru dia itu termasuk orang yang riya. Ini yang pertama, penyakit yang paling berbahaya, melebihi bahayanya penyakit corona. Ya kalau penyakit corona kan
membahayakan, mati ya sudah selesai kan. Sombong ini bisa menjangkit siapapun, bukan hanya orang biasa, ustadz juga bisa, kiai juga bisa. Justru sombongnya orang yang semakin tinggi derajatnya semakin besar juga sombongnya itu. Dosanya juga sama-sama besarnya penyakit sombong itu. Ini akhirnya hati kita itu merasa tidak nyaman menjalani hidup itu, sombong, dikit-dikit sombong. Hati kita tidak nyaman. Jadi kepada siapapun kita sudah merasa pokoknya kita yang lebih dibanding yang lainnya. Akhirnya bergaul kepada siapapun itu tidak nyaman. Mau nyari di fikih yang tidak ada. Fikih itu sah, tidak sah, halal, haram, makruh, sunnah, itu kayak seperti ini tidak ada. Nah, ini penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua adalah riya. Riya itu pamer, atau dalam istilah yang lain beribadah untuk bukan karena Allah. Siapa yang disebut orang yang riya itu disebutkan di dalam kitab beliau yang lain, kitab An-Nasaihud Diniyah. Itu kenapa itu? Kok lagi perang? Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah beliau menjelaskan bahwasanya orang yang beribadah tujuannya pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, dan untuk mendapatkan pahala Allah, maka orang tersebut disebut orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang ibadahnya semata-mata tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, dan mencari pahala Allah. Orang tersebut dikatakan orang yang ikhlas. Tapi ada orang yang lain yang dikatakan sebagai orang yang riya. Siapa? Orang yang beramal karena Allah dan juga karena manusia. Saya mau berangkat hadir kajian lillahi ta'ala, tapi saya juga tidak enak sama teman kalau tidak hadir misalnya. Berarti tujuannya dua. Orang tersebut apakah dikatakan ikhlas? Tidak. Orang tersebut dikatakan riya. Sedangkan amal itu syaratnya diterima adalah amal yang didasari dengan keikhlasan. Ini yang kedua, tipe orang kedua adalah orang yang riya, amalnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian ada tipe orang ketiga, orang yang tujuannya melakukan kebaikan semata-mata murni karena manusia saja, karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, karena ingin dihargai dan sejenisnya, semata-mata karena manusia, tidak berharap pahala dari Allah, tidak berharap mendapatkan ridho Allah, tidak, semata-mata karena manusia. Maka orang yang seperti ini juga disebut orang yang riya, tapi riyanya sudah tingkat tinggi. Ini termasuk riyanya riyaul munafikin, riyanya orang-orang munafik. Makanya kita harus belajar. Sebelum datang ke sini, tanyakan kepada hati kita masing-masing. Saya niatnya mau berangkat, niatnya apa? Karena Allah atau tidak? Ingin mendapatkan pahala karena hadir majelis ilmu atau tidak? Ingin mendapatkan ridho Allah atau tidak? Kalau tidak, oh berarti saya tidak usah berangkat dan lawan itu, niatnya seperti itu. Jangan, saya tidak mau niat seperti itu. Percuma nanti saya hadir tapi tidak dapat apa-apa. Ya dapat ilmu, tapi pahalanya bisa jadi kosong. Mau melakukan apa saja, tanya kepada hati kita masing-masing. Niat saya apa? Niat saya apa? Baru setelah itu, ketika sudah benar berangkat, banyakkan niat. Saya mau niat hadir majelis ilmu pertama lillahi ta'ala, menghilangkan kebodohan, bisa menyambung tali silaturahim, memperbanyak saudara, melihat orang yang berilmu, kemudian bisa bersalaman, bisa sambil istighfar di jalan, bisa sambil sholawat di jalan. Semakin banyak niat maka semakin banyak pahala. Ini penyakit yang kedua adalah penyakit riya yang sangat membahayakan. Kenapa penyakit riya ini begitu sangat membahayakan? Karena ini orang hatinya
tidak bisa mengagungkan keagungan Allah. Orang riya itu dia masih belum bisa hatinya mengagungkan Allah. Kok bisa tidak bisa mengagungkan Allah? Karena Allah itu adalah zat yang pantas untuk dituju dan pantas untuk disembah, dan yang bisa memberi pahala adalah Allah. Manusia bisa memberi pahala atau tidak? Tidak bisa. Kalau misalnya kita tujuannya karena dipuji manusia, manusia tidak bisa memberi pahala apa-apa. Yang bisa memberi pahala itu Allah. Makanya disebutkan dalam beberapa kitab, nanti orang-orang yang riya itu akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian dipanggil sama Allah. Kamu ketika di dunia tujuan ibadahnya karena si fulan kan? Iya. Ya sudah, kamu sekarang minta pahala sama dia. Bisa kan enggak? Enggak bisa. Ini urusan hati. Tidak ada yang tahu. Kalian kesini nih niatnya apa? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Makanya dosa hati itu jauh lebih berbahaya dibanding dosa dohir. Dosa dohir misalnya lagi minum minuman keras, ketahuan sama orang, hanya nyesel kan? Lebih mudah untuk menyesal. Tapi hati karena tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan Allah, kadang-kadang dia tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Makanya riya ini begitu sangat berbahaya, karena riya ini termasuk penyakit yang menyebabkan amal yang kita lakukan tidak diterima, walaupun bisa juga menggugurkan kewajiban. Misalnya orang sholat syarat rukunnya sudah terpenuhi, kesunahan sudah terpenuhi, artinya dalam hal fikih sholatnya menjadi sholat yang sah, gugur kewajibannya, dia sudah tidak berdosa karena sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau niatnya itu karena ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, tidak diterima sama Allah. Syarat amal itu diterima, pertama harus sesuai dengan aturan fikih, harus sah dulu. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas, syaratnya dua. Jangan sedikit-sedikit bilang yang penting kan niatnya. Iya niatnya, tapi itu harus sah dulu. Makanya belajar fikih itu juga penting juga. Sholatnya sudah sah apa enggak? Walaupun enggak sah tapi saya niatnya. Jangan sedikit-sedikit niatnya. Sah dulu. Kalau sudah sah baru bahas niat. Kalau enggak sah otomatis tidak diterima. Mau ikhlas mau apa. Aturannya sudah tidak benar. Ibarat orang mengajukan proposal gitu ya. Tahu proposal? Iya. Itu kan ada aturannya. Saya yang penting niatnya pokok ngajukan proposal. Dan sesuai aturannya, tidak kira diterima. Tidak kira diterima. Itu riya. Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Kesini itu tujuannya apa? Karena orang itu kalau riya itu ibadahnya tidak bertahan lama. Misalnya ya, orang datang ke sini karena tujuannya tidak enak sama teman. Ketika temannya sudah ada, tidak ada, ya sudah selesai urusan, tidak berlanjut. Atau contoh yang lain, datang ke sini tujuannya biar dapat perhatian dari ustadz misalnya. Itu termasuk anak yang rajin hadir kajian. Ketika sudah tidak diperhatikan, sudah selesai urusan. Ada kadaluarsanya itu. Ketika orang niatnya ingin dipuji, kemudian tidak dipuji, ya sudah selesai urusan. Tapi kalau orang itu niatnya itu karena Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, mau orang komen apa, mau orang komentar yang macam-macam, ya sudah, itu urusan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita itu tidak usah terlalu menyakitkan diri sendiri. Hidup itu kan dibuat indah saja. Kalau semua itu dikembalikan kepada Allah itu enak. Nggak usah banyak tanya. Kenapa ya saya kok ditakdirkan jadi orang yang wajahnya seperti ini? Nggak usah. Kenapa ya saya kok ditakdirkan hartanya tidak sama seperti yang lain? Nggak usah. Bisa jadi kalau kamu tuh ditakdirkan jadi orang kaya nggak kuat. Bisa jadi kalau kamu ditakdirkan jadi orang yang cantik itu banyak sombongnya. Allah tuh sudah tahu takarannya macam-macam kayak kamu itu.
Macam kayak kamu kalau dijadikan orang cantik itu tambah, kalau istilah Jawa, petingrangan. Sudah tidak usah banyak protes sama Allah. Sudah ada takarannya masing-masing. Seakan-akan pencipta itu lebih butuh untuk dikoreksi dari yang diciptakan. Seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Ya Allah mestinya kan kaya yang saya ini, yang dia jadi orang biasa-biasa aja. Kamu ini manusia yang diciptakan sama Allah, kok ngatur-ngatur Allah? Itu kan juga bahaya. Semuanya kembalikan kepada Allah, biar hidup. Apakah Ustadz tidak terjangkit seperti itu? Iya. Misalnya saya, saya kok segini ya bagian saya. Ya tapi itu kan yang bagi Allah. Jadi kalau semua itu dikembalikan kepada Allah, oh iya, ya banyak syukur aja, banyak syukur. Sudah ada bagiannya masing-masing. Tidak mungkin Allah itu membagi semuanya sama. Dan ini tidak mungkin. Misalnya semuanya kaya miliarder semua. Nanti yang jualan di pasar siapa? Ya Pak? Hah? Yang jual jihud siapa? Nggak mungkin. Ditakdirkan cantik semua. Nggak ada yang jualan screen share. Apa? Screen care ya? Nggak ada. Yang jualan bedak nggak ada. Kalau ditakdirkan jelek semuanya, ya bagaimana? Bisa merusak dunia itu nanti. Banyak syukurnya. Ya sejelek-jeleknya orang Indonesia itu ya masih cantik dibanding orang-orang yang di negara lain yang hitam-hitam itu. Jadi biar bisa banyak syukurnya. Kalian juga mestinya masih bisa bersyukur, karena walaupun jelek-jelek kita juga masih bisa ngomong. Ya, ngomong tapi ngomongnya jangan sembarangan. Ngomong sembarangan. Ada banyak hal yang bisa menjadikan kita bersyukur, dan bahkan pada saat terpuruk pun kita juga masih bisa bersyukur. Satu contoh seperti yang dialami oleh Kiai Haji Arwani, seorang ulama yang terkenal. Beliau pendiri pondok tahfidz yang juga besar di daerah Kudus. Suatu hari beliau itu sedang jalan-jalan sama santrinya. Di terminal beliau naik bis, ternyata Kiai Arwani dicopet uangnya sama pencopet. Marah-marah santrinya, khodamnya itu marah-marah, akhirnya dikejar, dimarahi sama Kiai Arwani. Dah usah. Tapi ini masa kiai besar dicopet? Ya sudah, dicopet ini. Ya alhamdulillah. Loh, dicopet kalau alhamdulillah? Iya alhamdulillah. Bukan saya pencopetnya, tapi saya menjadi orang yang dicopet. Jadi apapun tidak ada alasan, tanamkan di dalam hati kita, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Akhirnya kan hidup itu indah. Dikasih banyak ujian, alhamdulillah dosa saya semakin berkurang. Cari yang positif-positif aja, nggak usah yang ribet-ribet. Hidup itu terlalu indah untuk digunakan, terlalu sempit untuk digunakan mengeluh kepada siapapun. Nah, itu penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga yang paling berbahaya adalah hasad. Hasad, apa hasad? Iri. Kenapa itu kok berbahaya? Karena hasad itu, orang itu kan iri kepada orang lain, berarti seakan-akan dia protes. Mestinya yang dapat bagian itu saya, kan gitu ya. Ini juga karena sedikitnya ilmu. Kenapa kok sedikit ilmunya? Karena Allah itu sudah mengatur semuanya. Seakan-akan kita itu lebih paham daripada Allah. Allah, ya Allah, kamu itu salah. Mestinya yang cantik itu saya. Mestinya yang kaya itu saya. Mestinya yang pintar itu saya. Kan seperti itu seakan-akan. Secara tidak langsung kita ngatur-ngatur Allah. Itu orang bodoh seperti itu, ngatur-ngatur Allah. Dan hasad itu macam-macam. Ada hasad dari segi duniawi seperti harta, ada dari segi pangkat, jabatan,
dan bahkan ada dari segi ilmu duniawi ya. Oh, kenapa ya itu kok lebih kaya? Oh itu paling beli tuyul itu. Macam-macam akhirnya ngomongnya. Kenapa itu kok ini cantik ya? Oh itu paling pakai susu, itu susu kecantikan itu. Jadi karena didasari hasad. Sampai di dalam Al-Qur'an itu kan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari orang-orang yang hasad di dalam surat Al-Falaq itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasad itu berbahaya. Sebagaimana kita diperintahkan berlindung dari setan, kita juga diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri. Karena orang itu kalau sudah iri bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oh itu kok lebih kaya, sudah santet aja, ya kan? Atau misalnya itu kok direbut pacar saya, sudah guna-guna saja, biar pisah, padahal sudah jadi suami istri. Bisa melakukan apapun orang hasad itu. Makanya penting kita itu belajar agama. Kenapa Rasulullah melarang hasad? Saya di akhir-akhir ini ternyata lebih paham, karena saya terjun di dunia seperti itu ya, jadi paham. Oh ternyata rata-rata kasus orang terkena kiriman itu rata-rata judulnya satu, iri. Ya, rata-rata iri. Baik itu urusan pasangan, oh saya iri, itu sudah diambil sama itu. Hanya main sihir, main santet, main guna-guna, jaran goyang, jaran semar mesem, macam-macam. Kuda lumping. Yang penting tidak ada jurus odong-odong. Itu faktornya satu, orang kaya. Karena tidak tetangganya, terutama tetangganya itu kok hidupnya enak. Itu terus salahnya apa? Itu kan bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Hanya itu main sihir-sihir mandukun. Urusan cinta juga seperti itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan seperti itu. Cinta ditolak, tasbih bergerak. Gitu. Banyak zikir, kamu itu banyak dosanya. Kok sampai banyak yang tidak nerima itu karena banyak dosanya. Banyak zikir, banyak dosanya. Kan juga ada ruginya orang banyak istighfar. Tidak usah banyak ngeluh, Alhamdulillah. Nah, ada juga hasad itu dari segi ilmu. Ini juga bahaya. Saya jelaskan begini. Kalian itu, ini saya juga sedang menasihati hati saya sendiri. Kalian itu tidak harus belajar hanya di sini saja. Silahkan belajar di tempat lain, di ustadz yang lain, di guru yang lain, di kiai yang lain, silahkan. Kalau tidak seperti itu, karena ini sering menggerogoti hati. Ya sudah, kalau belajar di tempat lain jangan. Nanti kalah pamor nanti. Mending enak di sini. Ini penyakit kalau seperti itu. Dalam urusan ilmu, Allah itu kalau sudah membagi, mau dia belajar kemana saja, kalau dia lebih tertarik hadir di pengajian kamu, ya sudah. Hati orang tidak bisa diatur-atur sama orang lain. Lebih nyaman di sini ya di sini, walaupun juga belajar di tempat-tempat lain. Seperti itu. Jadi tidak perlu untuk iri dengan ilmunya orang lain. Itu sedang paduan suara itu. Mungkin agak dikesanakan biar tidak mengganggu ini konsentrasi. Suruh menyingkir sedikit. Nah, ini Mbak Lala nih bagian yang gini-gini nih, apa? Apa namanya? Dirjen. Masa dirjen? Iya, dirjen. Nah, itu langsung berhenti itu, digini-ginikan. Jadi seperti itu. Orang berilmu seperti itu. Silakan. Kadang-kadang saya jujur ya, kadang-kadang ketika santri saya belajar kepada orang, saya tidak suka.
tapi saya karena punya ilmu. Jangan, tidak bagus seperti itu. Sama-sama cari ilmu, di mana saja cari ilmu. Yang penting, yang paling saya sarankan, kalau memang datang ke ustadz yang membahayakan, saya larang, pasti saya larang. Bukan karena takut tersaing atau apa, karena membahayakan. Pasti saya larang. Sering saya ingatkan di grup. Misalkan lihat di channel YouTube yang sekiranya gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, otomatis saya larang. Bukan karena apa? Karena takut nanti terjatuh di pemahaman seperti itu. Tapi selama kita masih sama-sama pemahamannya sama-sama dari ulama-ulama salaf, ahlus sunnah wal jamaah, silakan. Ya, seperti ini harus belajar. Saya seperti ini juga belajar. Saya tidak pernah melarang untuk belajar kepada siapapun. Silakan. Justru misalnya orang berilmu itu harus sadar, kalau seandainya semua orang harus datang ke dia, betapa beban dakwah itu sangat berat. Iya. Kan ya? Iya. Justru semakin banyak ustadz yang membuka majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, semakin terkurangi bebannya untuk menyiarkan dakwah Islam. Mestinya orang harus berpikir seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Kalau misalkan nanti di rumahnya buka TBK, buka pondok, buka madrasah diniyah, mau muridnya pindah, mau muridnya, semuanya sudah diatur sama Allah. Yang penting kita tetap belajar ikhlas. Kalau ikhlas insya Allah tetap datang terus. Itu 3 penyakit hati yang sangat berbahaya, yang perlu untuk kita waspadai. Dan insya Allah ada keterangan-keterangan yang lebih detail lagi insya Allah di kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.